Apakah ini anak ini lagi? Sedikit keganasan muncul di mata Grid Sage Tungstenwin. Semua orang juga memandang dengan dingin. Nak, apakah kamu bertindak terlalu jauh? The Great Sage of Tungstenwin berubah menjadi badai yang tak terlihat, memperlihatkan matanya yang dingin dan menatap Qin Chen dengan nada dingin. Hanya 6 manik kristal roh api yang telah meledak secara total sekarang. Qin Chen telah mengambil 3 di antaranya saja, yang merupakan hampir setengah dari manik kristal roh api yang telah meledak. Jika Qin Chen tidak ada di sini, maka manik kristal roh api ini seharusnya milik mereka. Ya, terlalu banyak. Qin Chen memainkan manik kristal roh api di tangannya dan mengerutkan kening saat dia melihat ke atas. Aku hanya mengambil 3 di antaranya. Bukankah harta reruntuhan para dewa ini hanya tersedia bagi mereka yang mampu mendapatkannya? Nada suara Qin Chen dingin. Apa yang terjadi? Dia telah sangat terkendali sebelumnya dan tidak mengatakan bahwa dia berencana untuk mengambil semua manik kristal roh api. Dia hanya ingin mempelajari bintang lava ini lebih lanjut, jadi dia hanya mengambil 3 manik kristal roh api. Tapi orang di depanku ini tidak tahan lagi. Bukankah penampilan makan ini terlalu jelek? Orang yang bisa mendapatkannya. Apakah kamu pikir kamu adalah orang yang mampu? Black Shadow mencibir. Beberapa makhluk lain juga memandang dengan mata dingin, dan ada sikap acuh tak acuh di mata mereka. Mereka sudah lama berada di sini, jadi mereka akrab satu sama lain, dan secara alami mereka mengenali satu sama lain. Menarik. Qin Chen tidak bisa menahan tawa. Apakah menurut Anda mudah ditindas? Dalam hal ini, ledakan. Pada saat ini, bintang lava di depannya melonjak lagi. Dan kali ini ledakan bintang lava tersebut bahkan lebih mengerikan lagi. Dalam sekejap, hampir 10 manik kristal roh api meledak pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Manik-manik kristal roh api melesat ke segala arah seperti ledakan kembang api. Itu pecah lagi. He Ying dan yang lainnya tidak peduli untuk menargetkan Qin Chen, dan orang-orang kuat. Termasuk semua orang, mengambil tindakan hampir pada waktu yang bersamaan. Berdengung. Di antara mereka, pria kuat berjubah hitam mengubah tangan besarnya menjadi kekuatan lubang hitam. Menutupi 2 manik kristal roh api. Binatang langit berbintang agung lainnya juga membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menelan 2 manik kristal. Dan seorang wanita dengan sosok mempesona seperti tanaman menggunakan tanaman merambat untuk membungkus 3 manik kristal roh api yang mendekatinya. Bayangan hitam berubah menjadi hembusan angin yang tak ada habisnya, langsung menutupi 3 manik kristal roh api yang menuju ke arahnya. Semua orang mencoba mengambil manik kristal roh api di dekat mereka sesegera mungkin. Tapi ketika mereka hendak mengambil semua manik kristal roh api, tertawa. Tiba-tiba, gumpalan kekuatan luar angkasa yang tak terlihat melewati semua manik kristal roh api, seperti pisau tajam yang memotong ruang kecil ini. Setelah itu, semua manik kristal roh api di depan semua orang, termasuk ruang yang dipotong ini, semuanya hilang itu menghilang, hanya menyisakan lubang hitam pecah di angkasa, yang segera diisi dengan kekuatan angkasa. Ledakan. Serangan semua orang sia-sia dan tidak ada hasil. Semua orang buru-buru menoleh dan ekspresi mereka berubah. Berdengung. Di bawah pengawasan semua orang, semua ruang yang telah dipotong sebelumnya muncul di depan Qin Chen. Yang akhirnya tiba, dan jatuh ke telapak tangannya. Saya ingin semua manik kristal roh api yang meledak kali ini. Qin Chen menyingkirkan 10 manik kristal roh api yang tergantung di depannya, matanya. Acuh tak acuh. Apa-apaan? Aku sudah memberimu wajah sebelumnya, bukan? Murid semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil,
dan kemudian mereka berkata dengan marah, orang yang kuat di bidang luar angkasa. Pada saat ini, mata mereka yang memandang Qin Chen sedikit serius, tetapi juga mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Orang ini sangat berisik sehingga dia bahkan mengatakan bahwa dia menginginkan segalanya. Ini hanya memperlakukan mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Yang mulia, Anda bertindak terlalu jauh. Pada saat ini, binatang besar langit berbintang mengambil langkah maju dan menatap Qin Chen. Dengan mata merah darahnya, saya telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun sebelum Anda. Manik kristal roh api di sini seharusnya menjadi milik kita. Kamu ingin mengambil semua manik kristal roh api. Ini pertama kalinya aku, Basara, mendengar kata-kata arogan seperti itu di reruntuhan para dewa ini selama bertahun-tahun. Wanita, yang mempesona seperti tanaman, juga memiliki sosok yang mengalir, menatap Qin Chen. Benarkah? Qin Chen saling memandang sambil tersenyum, kamu telah melihatnya kali ini. Arogansi, ledakan, niat membunuh yang mengerikan melonjak ke beberapa orang. Ledakan, bintang lava menjadi semakin ganas, dengan api seperti cairan yang terus-menerus meledak dan memercik. Bang! Tiba-tiba, 3 manik kristal roh darah muncul lagi di antara nyala api yang meleleh. Begitu ketiga manik kristal roh api ini muncul, beberapa orang yang hadir langsung mengambil tindakan. Berdengung, pria kuat berjubah hitam berevolusi menjadi lubang hitam tak berujung, dan lubang hitam itu berputar. Melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan, dan mengumpulkan salah satu manik kristal roh api dengan seluruh kekuatannya. Wanita tanaman merambat itu melepaskan tanaman merambat yang tak ada habisnya, berubah menjadi penjara surgawi dan jaring duniawi, menutupi salah satu manik kristal roh api. Dan binatang besar langit berbintang itu mengeluarkan cakarnya yang tajam, dan dengan raungan, cakarnya yang tajam menutupi dunia seperti tirai langit. Mencoba merebut manik kristal roh api ketiga. Memanggil. Namun, kali ini, seperti terakhir kali, bayangan hitam melihat tangan kanan Qin Chen tidak jauh dan tiba-tiba meraih kehampaan. Area di mana 3 manik kristal roh api berada, bersama dengan potongan kecil langit dan bumi, berada langsung dibawa pergi oleh Qin Chen. Ledakan. Ketiga serangan tersebut gagal. Kosongkan lagi. Sial, itu anak itu lagi. Sial, sial. Beberapa makhluk saling memandang, mata mereka menunjukkan rasa dingin. Metode Qin Chen dalam mengendalikan ruang sangat aneh. Selama dia masih di sana, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan manik kristal roh api. Nak, serahkan manik kristal roh api. Wanita anggur Posara tiba-tiba menatap Qin Chen dan berkata dengan galak. Telan sendiri semua manik kristal roh api. Nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Aku khawatir nafsu makanmu terlalu besar dan kamu tidak akan bisa menelannya, tetapi kamu akan tersedak sampai mati. Di sini, binatang besar langit berbintang juga berbicara dengan dingin. Menelan sendirian. Qin Chen tersenyum, melayang di udara. Jubahnya berkibar tertiup angin kencang, tetapi sosoknya tetap tidak bergerak. Dia hanya tersenyum dan berkata, bagaimana sebelumnya bisa disebut menelan sendirian. Ledakan. Qin Chen mengambil satu langkah ke depan, dan sungai hitam tak terlihat melonjak keluar dari tubuhnya. Sungai malam yang panjang mengalir seperti lautan luas, 100 juta kilometer, 1 miliar kilometer. Puluhan miliar kilometer jauhnya. Dengan kecepatan yang mencengangkan, bintang lava besar itu menyelimuti mata dalam sekejap. Di bawah tatapan kaget dan marah semua orang, bintang itu benar-benar menyelimuti seluruh bintang lava dan menyelimuti segalanya. Bintang lava yang awalnya sangat megah dan luas melayang di kehampaan,
mekar dengan cahaya dan panas yang tak ada habisnya, kini seluruhnya terbungkus dalam sungai hitam panjang, tertutup rapat di dalamnya, dan bahkan tidak sedikit pun cahaya atau panas yang dapat dilepaskan. Metode apa ini? Sungai panjang menutupi langit, dan bintang lava tertutup. Hei Ying dan yang lainnya terkejut dan marah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan mutiara kristal roh api sekarang setelah Qin Chen melakukannya? Nak, kamu sedang mencari kematian. Bayangan hitam itu berteriak dengan dingin, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi badai yang tak terlihat, badai besar menyapu ke arah Qin Chen dalam sekejap. Badai membelah kehampaan, dan masing-masing badai mengandung sifat mematikan yang mencengangkan. Cukup untuk melukai mendiang kaisar secara serius. Badai yang menakjubkan menderu dan meledakkan tubuh Qin Chen. Badai mengerikan yang bisa membuat kaisar tahap akhir biasa menjadi abu tampak terlalu lembut bagi Qin Chen, bahkan tidak mematahkan bulu di tubuhnya. Apa? Dalam badai, suara keterkejutan dan kemarahan datang dari kemauan yang kuat. Sulit dipercaya bahwa Qin Chen, yang merasa terselubung dalam badainya sendiri, tidak peduli dengan gerakan uniknya sendiri. Semuanya, kenapa kalian tidak mengambil tindakan? Sebuah suara dingin datang dari badai. Wow, satu demi satu, tanaman merambat tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, seolah-olah menonjol dari kehampaan yang tak berujung. Dalam sekejap, tanaman merambat muncul di sekitar Qin Chen, berubah menjadi sangkar langit dan bumi, menjebaknya erat di dalamnya. Nabasara lah yang pertama mengambil tindakan. Yang menakutkan kekuatan memenjarakan Qin Chen dengan erat, terjerat erat, dan pengekangan terus mengencang. Segera setelah itu, ledakan. Di kejauhan, langit berbintang juga monster mengembang dalam sekejap, menjadi lebih besar, dan tiba-tiba menginjak ke arah Qin Chen. Kuku dan cakarnya seperti genung, kasar dan mendominasi, melangkah menuju Qin Chen dengan cepat. Dentang, kaki besar itu menginjaknya, tapi itu seperti menginjak paku yang tak tergoyahkan. Kuku dan cakar binatang langit berbintang itu berhenti di udara, dan ditekan dengan kuat di sana oleh tubuh Qin Chen, tidak bisa jatuh lebih jauh. Apa? Mata monster langit berbintang itu melebar, dan sambil mengaum, kuku dan cakarnya turun dengan putus asa. Ledakan. Kekuatan ini seperti langit yang runtuh. Kekuatannya menyebabkan banyak ruang di sekitarnya dan musnah. Qin Chen juga merasakan dampak mengerikan yang menimpa seluruh tubuhnya. Luar biasa, serangan binatang buas langit berbintang ini dekat dengan serangan Yilong Great Sage. Qin Chen menghela nafas. Reruntuhan 10.000 dewa ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Beberapa orang kuat yang Anda temui semuanya memiliki kekuatan seperti itu. Jika Anda baru saja meninggalkan alam semesta asli dan bertemu dengan orang yang begitu kuat, Anda pasti akan mengalami pertempuran besar. Tapi sekarang, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dampak yang mengerikan itu hampir seperti pijatan baginya sekarang, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Apa? Binatang langit berbintang ini menunjukkan tampilan yang luar biasa. Di bawah kekuatan magisnya sendiri. Itu sudah cukup untuk melukai ahli tingkat kaisar tahap akhir manapun. Bahkan ahli di tingkat kaisar. Puncak yang sama tidak akan pernah berani meremehkannya, tapi orang ini masuk di depannya. Setelah hanya satu pertarungan, beberapa orang segera mengetahui teror Qin Chen. Kekuatan anak ini tidak sesederhana yang kita bayangkan sebelumnya. Serangkaian pemikiran kaget dan marah terlintas di antara beberapa orang. Dan saat itu juga, satu-satunya hitam yang tidak menyerang Qin Chen berbalik tanpa ragu-ragu. Meninggalkan tempat itu dalam sekejap, menyapu dunia tanpa akhir di kejauhan, dan tiba-tiba menghilang.
Pria berjubah. Guhu, orang ini benar-benar kabur. 3 orang yang tersisa tampak tidak percaya. Berjalan. Setelah melihat ini, binatang angit berbintang itu naik ke langit dan ingin melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Begitu seorang master bertarung melawan Anda akan tahu apakah ada atau tidak. Meskipun dia hanya bertabrakan dengan Qin Chen sesaat, dia sudah mengerti di dalam hatinya bahwa orang di depannya pasti adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti saat ini. Ledakan. Saat binatang langit berbintang itu pergi, Qin Chen dengan lembut meraihnya dengan tangan kanannya.